Berarti tidak boleh ada benda-benda tajam. Garpu. Gunting. Gunting. Buka botol. Jarum. Ini nggak boleh. Nanti dilihat ya bunuh diri ya. Ketiban gajah kamu baru tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kemet. Panggilannya sekarang Pak Ustadz. Nanti dia cemerut. Pak Ustadz. Ya. Sehat-sehat ya. Berkah. Ngopi Pak Ustadz? Ya pastilah mau ngopi. Masa mau ngadain pengajian? Tuh, lihat. Cucu cantik. Dede juga cantik. Nikahin salah satunya. Ya, tapi jangan dua-duanya. Kenapa? Ya, tidak baik. Ih, siapa juga atuh yang mau? Cucu mah belum mau menikah Pak Ustadz. Makanya kamu Teh Imas, nikah lagi. Biar jalannya cucu lebih mudah. Langkah saya yang berat Pak Ustadz. Allah, kelamaan menjanda juga tidak baik. Bisa jadi fitnah. Pak, bagi duit. Nobri mau jalan-jalan dulu. Salam, kamu udah pulang mau makan? Iya Neng, akang lapar. Oh ya udah tuh. Motornya kayak gimana Kang? Kapan beresnya? Nunggu dapat uang. Neng teh khawatir. Insya Allah akang dapat uang. Yang penting makan udah usaha. Motornya Hasan masuk Neng. Khawatir kenapa? Kang, siapa tahu uangnya teh nggak sakit. Itu cuma alasan dia aja. Gak mungkin atau si Hasan bohong sama akang. Ya jangan-jangan itu teh motor curian Kang. Terus Hasannya mau kabur. Makanya dia pura-pura jenguk uangnya. Gak mungkin atuh Neng. Akang teh tahu si Hasan kecilnya. Udahlah Kang, balikin aja motornya. Kalau dibalikin akang teh ngojek pakai apa tuh? Ya mendingan gak usah ngojek daripada Akang ditangkap sama polisi. Neng, makan yuk. Febri nggak mau makan. Itu bapak udah masakin pepes ikan mas kesukaan kamu. Dilihat dulu. Si bapaknya gimana? Sejak kapan Febri suka pepes ikan mas? Febri itu sukanya fried chicken. Bapak kali yang suka pepes ikan mas. Masa sih? Kenapa pak?
Berarti tidak boleh ada benda-benda tajam. Garpu. Gunting. Gunting. Buka botol. Jarum. Ini nggak boleh. Nanti dilihat ya bunuh diri. Ini tuh nggak habis-habis. Alhamdulillah, habis juga. Harus diumpetin. Aceng beli TV baru Hebat, merek naon, Ceng? Cuma merek yang biasa. Merek Supersonic. Supersonic mah tuh TV paling mahal, Ceng. Tapi cuman yang kecil dan cuma 50 inch. Astagfirullah. Hari 50 in mah gede atuh, Ceng. Ya buat kamu, Tang. Tapi kalau di ruang tamu saya kelihatannya kecil, cuma 50 inch. ada kabelnya tuh, Ceng. Masalahnya teh bukan sekali dua kali, Kang, tapi 3 kali berturut-turut mimpinya teh sama. Emang mimpinya teh kayak gimana? Jadi si polisi itu ngejar-ngejar teroris. Nah abis Waalaikumsalam. Om, Udah masuk, Kang? anterin saya ya, Kos. Iya, Kang. Neng, Akang nganterin ke Akum dulu ya. Ayo, Kang. Doi, hari kamu jadi ngelamunin apa itu, Teh? TV-nya Kang Dadang nggak ada kabelnya tuh. Gimana cara nyetrunya ya? Di charge TV-nya? otak kamu. Itu si Akum. Kum, mau kemana, Kum? Bos, woi! Kasihannya si aku mah tuh, Ceng. Kirimannya belum masuk juga Makanya, kalau kerja teh kayak istri saya. Disayang sama majikannya. Coba bayangin aja. Istri saya pergi 1 jam, majikannya nangis-nangis. Kalau saya nggak larang, istri saya udah mau diangkat anak sama majikannya. Surat adopsinya aja udah dibuat. Ceng. Istri kamu kan udah dewasa. Masa diangkat anak? Emak kok nggak pernah cerita pengalaman kerja emak di luar negeri? Buat apa? Ya nggak apa-apa tuh. Dede teh seneng aja ngedengar pengalaman emak di luar. Supaya kamu berangkat. Gak ada hubungannya ke situ atuh, Mak. Alhamdulillah. Emak nggak pernah punya pengalaman buruk. Ya udah ceritain aja tuh, Mak. Sudah lupa? Kalau udah lupa, dari mana tuh Mak teh tahu kalau Emak nggak pernah punya pengalaman buruk? Kan nggak semuanya emak lupa. Kalau gitu ceritain yang inget aja. Emak nggak mau nginget-ingetnya. Orang tua kok dipaksa? Iya, Mak. Makan ya, Mak. Gimana kalau kita bikin paguyuban? Paguyuban arisan. Bener banget, Kang Idoy. Cece mah setuju. Tuh, Cik Imas aja setuju. Hebat kan saya? Hebat dari Hong Kong. Kalau ada arisan, si Akum nggak mungkin punya masalah kayak gini. Tapi kira-kira per bulannya berapa, Nya? Kok ini pada ngeliatin saya? Kalau saya mah berapa aja sanggup. Sekarang mah terserah kalian aja, kalian sanggupnya berapa. Tapi jangan besar-besar. Kasihan kamu juga, Dan. Istri kamu kan baru berangkat kerja, belum dapat kiriman. Tuh, apalagi si Ujang tuh, lebih parah. Istrinya cuma kerja di Jakarta, TKW lokal.
bala-bala, Jang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak? Sarkum, Pak. Bapaknya Febri. Oh iya. Silakan masuk. Tuh nggak diajak temennya. Gak usah Pak, saya tunggu di sini aja. Mari. Nah, itu Kang Dadang itu. Gabung atuh Kang Dadang. Ini teh lagi ngomongin masalah arisan. Iya tuh Kang Dadang. Jangan sampai kejadian akum itu terulang lagi Jadi masalah arisan ya? Iya Kang. Berapa seminggu? Sebulan Kang. Sebulannya teh 50.000. Kopi Kang? Boleh deh, Cek. Tapi setengah gelas aja ya. Malu-maluin aja setengah gelas, Dang. Dipulin aja, Cek, segelas. Ntar biar saya yang bayar. Iya Kang Dadang, duduk di sini biar ngopinya enak. Enggak begini, tadi kebetulan juga saya habis ngopi di kafe. Malum lah ya namanya orang kalau punya uang, itu tah sensitif perutnya. Apalagi sama penyakit. Terus sama kopi-kopi warungan begini mah nggak cocok. Suka sakit perutnya. Beda sama orang-orang yang kekurangan uang. Penyakitnya juga murahan. Paling juga bengek, diare begitu. Coba dikasih air cacing kering. Pasti juga sembuh ya, Ceng? Studi banding ini memang penting, Pak. Tapi tidak menjadi keharusan. Kalaupun ada siswa atau siswi yang tidak bisa ikut serta, itu tidak ada hubungannya dengan nilai, Pak. Itu hanya pengetahuan tambahan, Pak. Tapi ini penting buat anak saya, Pak. Ini dia tidak mau sekolah, katanya malu. Tinggal diberi pemahaman saja. Nanti dia juga paham, Pak. Saya tidak minta anak saya diistimewakan, Pak. Saya cuma minta keringanan. Kasih saya waktu beberapa hari lagi gitu. Kalau soal biaya, itu bagiannya Ibu Neneng, Pak. Kalau saya hanya wali kelas, Pak. Tolong saya, Pak. Saya sudah tidak tahu harus kemana lagi. Ya, besok saya akan bicara sama Bu Neneng, Pak. Besok sudah berangkat anaknya, Pak. Hari ini nih pembayaran terakhir. Pak, insya Allah saya bayar 2 hari lagi, Pak. Tapi kalau misalnya kiriman isi saya besok itu sampai, saya akan langsung bayar. Ini kalau misalnya saya tidak bisa memberangkatkan dia, takutnya membekas dan kebawa sampai dia dewasa, Pak. Saya nggak mau dia benci sama saya, Pak. Pak Sarkum, studi banding ini bukan hanya tahun ini saja. Tahun depan pun masih ada, Pak. Anak Bapak Febriana pasti bisa ikut, Pak. Kalau anggotanya 20 orang, kita bisa dapat 1 juta ya? Bukan bisa 1 juta, Doi. Memang 1 juta. Saya juga udah bilang kalau 50.000 kekecilan. 1 juta mah buat belanja dapur juga sebulan kurang. Ceng, kamu masih mending 1 juta buat belanja sebulan. Coba si Debbie, seminggu juga nggak cukup 1 juta. Emang begitu, Dang. Kalau anak-anak yang dulunya susah, kekurangan, begitu punya duit, semuanya pengen dibeli, semuanya pengen dicoba. Ya. Kalau si Debbie, jajannya mah sedikit. Harganya mahal. Kang Dadang, Aceng punya TV baru, Supersonic. Boy, saya kan udah bilang gak usah cerita-cerita ke orang. Cuman TV 50 inci, Supersonic. Barang biasa, Doi. Saya mah kalau beli barang baru lagi saya nggak mau kasih tahu kamu lah. Saya pamit ya. Kang Dadang, ini kopinya. Aduh, saya tadi udah habis ngopi ya. Ini buat mereka aja kalau ada yang mau nambah nih. Kalau ada kembalian ambil aja. Misi. Ya.
Ya, Ari Kang Dadang kembalian apa? Kan harga kopi teh emang 2.000.